Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah bahasan yang saya beri judul Grammar Quran dan Pengasuhan Maryam alaihissalam. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada dua konsep yang saya akan bahas. Mungkin sangat teknikal, tapi saya akan berusaha untuk menjelaskan sebisa saya agar bisa dipahami dengan mudah. Yang pertama adalah konsep maf'ul mutlak, yang mana konsep ini tidak ada paralelnya di bahasa yang lain. Cuman kalau misalnya kita mau paksakan pahamkan hal tersebut seperti ini. Darabtu darban. Kalau diartikan secara letterlek, maka akan menjadi aku telah memukulnya dengan pukulan. Contoh yang lain, nimtu nauman. Aku telah tidur dengan sebuah tidur. Atau kumtu qauman. Aku telah berdiri dengan sebuah berdiri. Nggak make sense kan? Tapi sebenarnya konsep maf'ul mutlak ini adalah untuk mengemphasize suatu kata dengan cara menambahkan noun atau kata benda setelahnya. Dan artinya kurang lebih akan menjadi darabtu darban akan memiliki arti seperti aku telah benar-benar menghajarnya. Atau misalnya nimtu nauman, oh man, aku tidur banget, aku nyenyak banget tidurnya. Atau misalnya, ya seperti itu. Intinya untuk mengemphasize suatu ungkapan. Itu konsep yang pertama. Maf'ul mutlak, untuk mengemphasize suatu ungkapan. Konsep yang kedua yang harus kita pahami adalah lazim muta'addi. Atau dalam bahasa Inggris kita tahu lazim intransitive, kalau muta'addi transitive. Lazim kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Gampangnya seperti itu. Adapun muta'addi, dia kata kerja yang membutuhkan objek. Contoh lazim, aku berdiri. Cukup sampai situ. Sudah jelas. Adapun contoh dari muta'addi, kata kerja yang membutuhkan objek, misalnya aku memakan nasi. Nah, memakan di sini adalah muta'addi karena dia membutuhkan objek. Baik. Seyogyanya konsep maf'ul mutlak tadi yang kita bahas, dia akan menambahkan noun atau kata benda setelah kata kerja yang kita ucapkan. Seyogyanya mereka harus beriringan. Jika kata kerjanya transitif atau kata kerjanya lazim, maka kata bendanya juga lazim. Kalau kata kerjanya muta'addi atau transitif, maka kata bendanya juga muta'addi. Ya. Kecuali Al-Quran melanggar peraturan itu. Loh, kok bisa? Kita akan bawakan dua contoh. Contoh yang pertama, Allah berfirman, wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Yang jika kita artikan dengan terjemahan kita yang ala kadarnya, maka terjemahannya, maka setan ingin menggelincirkan dia dengan sejauh-jauhnya. Atau menyesatkan dia dengan sejauh-jauhnya. Hanya saja di sini, dhalalan ba'ida. Ayyudillahum dhalalan ba'ida. Kata ayyudillahum, kata menyesatkannya merupakan transitif.
atau muta'addi yang membutuhkan objek. Karena memang di sini setan menggelincirkan atau menyesatkan manusia. Jelas dong, itu muta'addi. Tapi menariknya, noun-nya atau emphasizer-nya, kata penguatnya itu merupakan intransitif atau lazim. Bolalan. Tapi seharusnya jika kita ikut ke konsepnya, bunyi ayatnya seharusnya tapi tidak ya. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum idlalam ba'ida. Kalau diartikan, setan menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Hanya jika seperti itu, seakan-akan hanya setan yang disalahkan. Semua kesalahan dititik beratkan kepada setan. Tapi itu bukan Allah maksud. Itu bukan Allah maksud dengan menggunakan dolalan, tidak menggunakan idlalan. Karena dolalan itu tadi adalah lazim, maka di sini Allah ingin memberitahu bahwasanya jika orang tersesat, itu tidak hanya dari faktor eksternal setan saja, memang dirinya yang memang sudah tersesat. Maka Allah menggunakan wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Sehingga di sini baik setan maupun manusia itu sendiri yang tersesat sama-sama punya andil untuk kesesatan mereka. Baik. Itu contoh yang pertama. Adapun contoh yang kedua, semoga saya bisa menyampaikannya dengan baik karena ini sangat indah. Kisah tentang Zakaria dan Maryam alaihi wassalam. Kita tahu Zakaria atau Nabi Zakaria adalah paman dari ibunda Maryam yang ditugaskan oleh keluarga Imran untuk mengasuh Maryam. Indahnya di sini Allah menggunakan kata mengasuh dengan kata ambata. Ambata sebenarnya digunakan untuk ketanaman, lebih ke tanaman gitu, menumbuhkan atau merawat tanaman, ambata. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ambataha nabatan hasan. Dan Zakaria, terjemahan Al-Qurannya, terjemahan kita, ya. Dan Zakaria membesarkan Maryam dengan pengasuhan atau pembesaran yang baik, yang indah. Zakaria mengasuh Maryam dengan pengasuhan yang indah. Sayangnya, translate kita tidak cukup kaya untuk mempotret, untuk mengcapture keindahan. Kenapa di sini justru Allah menggunakan nabatan, emphasizer-nya menggunakan kebalikan dari kata ambata itu sendiri. Ambata muta'addi atau kata kerja yang membutuhkan objek. Karena jelas di sini Zakaria mengasuh Maryam. Tapi emphasizer-nya atau penguatnya nabatan adalah lazim atau kata yang tidak membutuhkan objek. Lalu kenapa Allah di sini menggunakan nabatan sebagai maf'ul mutlak terhadap si ambata itu? Karena jika saja Allah berfirman wa ambataha imbatan hasanan, yang imbatan merupakan noun dari si kata ambata itu sendiri, maka di sini Allah hanya akan memberikan kredit kepada Zakaria itu sendiri. Karena artinya Zakaria telah mengasuh Maryam dengan pengasuhan yang baik. Tapi enggak. Allah di sini ingin memberikan kredit kepada Maryam itu juga. Maka Allah mengartikannya, maka Allah berfirman wa ambataha nabatan hasanan. Dan Zakaria mengasuh Maryam dengan pertumbuhan Maryam itu sendiri yang indah. Jadi kreditnya kembali kepada Zakaria, juga kepada Maryam itu sendiri. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kenapa
Allah berfirman seperti ini. Poin yang bisa kita ambil bahwasanya tidak cukup kita punya environment, tidak cukup kita punya lingkungan yang baik, yang suportif, yang mengasuh, tapi kita juga harus mencari bibit yang baik. Kita lihat contoh istri dari Nabi Lut alaihi salam. Lingkungan apa yang lebih baik dari menjadi istri seorang nabi? Tapi apakah itu menjadikan istri Nabi Lut orang yang beriman dan bertakwa? Tidak. Justru sebaliknya. Istri Nabi Lut termasuk golongan orang yang ditenggelamkan di banjir bandang. Karena termasuk orang-orang kafir. Berikutnya, paman Nabi, Abu Lahab. Merupakan tetangga persis Nabi. Tetangga persis Nabi. Tapi apakah itu menjadikan dia orang yang bertakwa, orang yang support kepada Nabi? Enggak. Di sini membuktikan bahwasanya lingkungan yang baik tidak cukup untuk menjadikan orang itu baik. Tetapi dia sendiri harus menjadi bibit yang baik. Semoga itu menjadi pelajaran untuk kita semua. Semoga Allah memberikan kita taufiknya untuk lebih cinta kepada Al-Quran, sehingga mendorong kita untuk mempelajarinya lebih dalam. Dan dengan itu kita bisa tertakjub dengan mukjizat bahasa yang terkandung dalam Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.